Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahasa Indonesia, sehat semangat luar biasa. Anak-anak, kita berjumpa kembali pada video pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, mari kita baca basmalah. Terima kasih. Bagaimana? Kalian sudah siap? Baik. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai novel sejarah. Siapa di antara kalian yang hobi membaca novel? Atau sudah pernah menulis sebuah novel? Nah, kali ini kita akan membahas mengenai materi novel sejarah. Mari kita mulai dari pengertiannya. Novel sejarah adalah novel yang berisi cerita tentang kejadian masa lalu yang memiliki nilai kesejarahan. Novel sejarah bisa bersifat naratif maupun deskriptif. Novel bersifat naratif jika berisi urutan peristiwa dan waktu. Sedangkan novel itu bersifat deskriptif jika berisi simbolisasi verbal yang berupa gambaran secara detail dalam teks. Sehingga seakan-akan pembaca ikut merasakan atau melihat apa yang digambarkan oleh si penulis. Selanjutnya yaitu struktur novel sejarah. Apa saja struktur novel sejarah? Yang pertama yaitu pengenalan situasi cerita atau juga disebut dengan orientasi. Bagian ini berisi pengenalan para tokoh, latar cerita, baik waktu, tempat, maupun peristiwa. 2. Pengungkapan peristiwa. Bagian ini berisi peristiwa awal yang menimbulkan masalah ataupun pertentangan bagi para tokohnya. 3. Menuju konflik. Pada bagian ini terjadi peningkatan perhatian baik itu berupa kegembiraan, kehebohan, ataupun keterlibatan berbagai situasi yang menyebabkan bertambahnya masalah bagi para tokohnya. Yang keempat yaitu puncak konflik atau juga disebut dengan komplikasi. Bagian ini disebut pula sebagai klimaks. Bagian cerita yang paling mendebarkan dan ditentukannya perubahan nasib beberapa tokohnya. 5. Penyelesaian atau resolusi. Berisi penjelasan ataupun penilaian tentang sikap maupun nasib akhir yang dialami tokoh utama. Terakhir yaitu yang keenam, koda. Berisi komentar terhadap keseluruhan cerita yang fungsinya sebagai penutup. Komentar juga bisa disampaikan langsung oleh pengarang maupun melalui tokoh dalam cerita. Namun, perlu kalian ingat bahwa kode ini bersifat opsional. Jadi, tidak semua novel terdapat struktur yang terakhir ini yaitu kode. Baik, kita lanjutkan mengenai aspek kebahasaan novel sejarah. Apa saja aspek kebahasaan yang bisa kita temukan di dalam novel sejarah? Yang pertama yaitu penggunaan kalimat bermakna lampau. Contoh, Ayahanda Saraswati telah gugur di medan perang 2 tahun yang lalu. Kalian perhatikan huruf yang diberi tanda merah. Selanjutnya, yang kedua yaitu konjungsi kronologis atau temporal. Contoh, setelah juara gulat itu pergi, sang adipati bangkit dan berjalan dengan tenang. Nah, di sini ada kata hubung yaitu berupa setelah. 3. Kata kerja material atau kata kerja yang menggambarkan suatu tindakan. Contoh, di depan Ratu Gayatri, Gitarja duduk bersimpuh.
Nah, di sini ada verba material, yaitu kata duduk. Selanjutnya yang keempat yaitu menggunakan kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung. Contohnya kata menurut, menanyakan, atau menyatakan. Contoh, menurut sang patih, pengawalnya telah memeriksa seluruh kamar Syahbandar. Nah, ini ada kata menurut dalam kalimat tersebut. Yang kelima yaitu kata kerja mental. Kata kerja mental ini menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh. Seperti kata merasakan, menginginkan, menganggap, ataupun menyetujui. Contoh, Raja menyetujui pendapat dari Senopati. Keenam yaitu menggunakan dialog. Ditandai dengan adanya tanda petik ganda dan kata kerja yang menunjukkan tuturan langsung. Contoh, mana surat itu? Ampun Gusti Adipati, Patik sudah membakarnya. Nah, ini ada kalimat yang dikutip dengan tanda petik. Selanjutnya, menggunakan kata sifat untuk menggambarkan tokoh, tempat, ataupun suasana. Perhatikan contoh gambaran sifat pada bacaan berikut. Dari yang terjadi itu, terlihat betapa besar wibawa Gajah Mada. Bahkan, beberapa prajurit harus mengakui wibawanya lebih besar daripada wibawa Jaya Negara. Jaya Negara masih bisa diajak bercanda, tetapi tidak dengan Patih Gajah Mada, sang pemilik wajah yang amat beku itu. Nah, di sini jelas bahwa ada gambaran tokoh yaitu Gajah Mada. Dia memiliki wibawa dan ditandai dengan sikapnya yang sangat keras. Nah, demikian video pembelajaran kali ini. Selamat belajar. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Salam bahasa Indonesia, sehat semangat luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.